Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlal Aja, mahasiswa semester 1 Manajemen Pendidikan Islam kelas C dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan materi logika dan berpikir ilmiah. Logika dan berpikir ilmiah. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari percakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan percakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero, tetapi masih dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodisias adalah orang yang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Adapun macam-macam logika terbagi menjadi dua. Pertama, logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. 2. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan azas-azas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan ataupun paling tidak dikurangi. Adapun cara-cara berpikir logis dalam rangka mendapatkan pengetahuan baru yang benar. Pertama, penalaran deduktif atau rasionalisme. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, kegiatan berpikir yang berlawanan dengan induksi. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini menggunakan pola berpikir yang disebut silogisme. Silogisme terdiri atas dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Kedua pernyataan itu disebut premis mayor dan premis minor. Sedangkan kesimpulan diperoleh dengan penalaran deduktif dari kedua premis tersebut. Misalnya, pertama, semua kendaraan bermesin menggunakan bahan bakar bensin. Kedua, motor adalah kendaraan bermesin. Jadi dapat disimpulkan, motor juga menggunakan bahan bakar bensin. Kesimpulan yang diambil dalam penalaran deduktif ini hanya benar bila kedua premis yang digunakan benar dan cara menarik kesimpulannya juga benar. Jika salah satu saja dari ketiga hal ini salah, berarti kesimpulan yang diambil juga tidak benar. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berpikir logis dan analitis, berkat pengamatan yang semakin sistematis dan kritis, serta makin bertambahnya pengetahuan yang diperoleh. Lambat daun manusia berusaha menjawab masalah dengan cara rasional dengan meninggalkan cara irasional atau mitos. Pemecahan secara rasional berarti menggunakan rasio atau daya pikir dalam usaha memperoleh pengetahuan yang benar. Paham yang mendasarkan rasio untuk memperoleh kebenaran itu disebut paham rasionalisme. Dalam menyusun pengetahuan, kaum rasionalisme sering menggunakan penalaran deduktif. 2. Penalaran induktif atau empirisme. Penganut empirisme mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman konkret. Mereka menganggap bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman nyata. Penganut ini menyusun pengetahuan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Penalaran ini diawali dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas lalu diakhiri dengan pernyataan bersifat umum. Misalnya, dari pengamatan atas logam besi, tembaga, aluminium, dan sebagainya. Jika dipanaskan akan mengembang atau bertambah panjang. Dari sini dapat disimpulkan secara umum bahwa semua logam jika dipanaskan akan bertambah panjang. 3. Analogi. Analogi adalah cara berpikir dengan cara membuktikan dengan hal yang serupa dan sudah diketahui sebelumnya. Di sini menyimpulkan dilakukan secara tidak langsung, tetapi dicari suatu media atau penghubung yang mempunyai persamaan dan keserupaan dengan apa yang akan dibuktikan.
Keempat, komparasi. Komparasi adalah cara berpikir dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang mempunyai kesamaan apa yang dipikirkan. Dasar pemikiran ini sama dengan analogi, yaitu tidak langsung, tetapi penekanan pemikirannya ditujukan pada kesepadanan, bukan pada perbedaannya. Kegunaan logika. Pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Berpikir ilmiah. Berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori atau generalisasi. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya, dan selanjutnya hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala alam. Adapun pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui, yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Sebaliknya, setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Untuk itu terdapat syarat-syarat yang membedakan ilmu dengan pengetahuan. Antara lain, menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudiro, ilmu harus ada objeknya, terminologinya, metodologinya, filosofinya, dan teorinya yang khas. Menurut Profesor Dr. Hadari Nawawi, ilmu juga harus memiliki objek, metode, sistematika, dan mesti bersifat universal. Dalam menghadapi bermacam-macam masalah kehidupan di dunia ini, manusia akan menampilkan berbagai alat untuk mengatasi masalahnya. Alat dalam hal ini adalah pikiran atau akal yang berfungsi di dalam pembahasannya secara filosofi tentang masalah yang dihadapi. Pikiran atau akal yang digunakan untuk mengatasi masalah ini senantiasa bersifat ilmiah. Jadi, pikiran itu harus mempunyai kerangka berpikir ilmiah, karena tidak semua berpikir itu bisa diartikan berpikir secara ilmiah. Menurut Profesor Mulder, berpikir ilmiah itu mengandung khasiat-khasiat tertentu, yaitu mengabsahir pokok permasalahan, bertanya terus sampai batas terakhir, yang beralasan dan berelasi atau sistem. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuannya berpikir, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Oleh karena itu, Ernest menyebutkan manusia sebagai animal symbolium, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol. Secara genetik, istilah ini mempunyai cakupan yang lebih luas dari istilah Homo sapiens, sebab dalam kegiatan berpikir, manusia mempergunakan simbol. Bahasa sebagai sarana komunikasi antara manusia. Tanpa bahasa, tiada komunikasi. Tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi? Dan apakah manusia layak disebut sebagai makhluk sosial? Sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan kemampuan kebahasan akan terbentang luas cakrawala berpikir seseorang dan tiada batas dunia baginya. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Yang dimaksud bahasa di sini ialah bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Syarat-syarat bebas dari unsur emotif, reproduktif, objektif, dan eksplisit. Soehartono berpendapat, manusia dapat berpikir dengan baik bahkan secara abstrak karena kemampuannya berbahasa. Berkat bahasa, manusia dapat berpikir secara berlanjut, teratur, dan sistematis. Bahasa pada dasarnya mempunyai 3 fungsi, yakni sebagai fungsi simbolik, emotif, dan efektif. Dalam komunikasi keilmuan, fungsi simboliklah yang perlu diusahakan menonjol, antara lain lewat penggunaan istilah yang khas dan spesifik maknanya, dan gayanya yang ringkas dan jelas. Bahasa sebagai sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri.
Di sini jelas bahwa peran bahasa dalam kehidupan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan baik yang bersifat individu maupun kelompok. Berkaitan dengan kegiatan berpikir ilmiah, bahasa merupakan salah satu sarana untuk berpikir ilmiah selain logika, matematika, dan statistika. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Fungsi sarana ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dan ia bukan merupakan ilmu itu sendiri. Kenapa bahasa merupakan salah satu sarana untuk berpikir ilmiah? Karena bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Jika dilihat dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, maka penalaran ilmiah menyandarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif ini, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Proses pengujian dalam kegiatan ilmiah mengharuskan kita menguasai metode penelitian ilmiah yang hakikatnya merupakan pengumpulan fakta untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Kemampuan berpikir ilmiah yang baik harus didukung oleh penguasaan sarana berpikir ini dengan baik pula. Salah satu langkah ke arah penguasaan itu adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir tersebut dalam keseluruhan proses berpikir ilmiah.